Teman-teman online semuanya, akhirnya kita kembali di akhir pekan dan hari ini saya akan mengajak teman-teman wisata sejarah. Dan wisata sejarah kali ini kita masih di area pusat kota Yogyakarta. Dan seperti yang teman-teman lihat, di sini ada Museum Benteng Vanderburg. Ngomongnya gimana ya? Salah atau bener ya? Itulah ya maksudnya. Nah, Benteng Vanderburg ini sebenarnya salah satu situs sejarah yang dulunya digunakan Belanda untuk mengontrol segala aktivitas yang terjadi di keraton. Nah, seperti yang dilansir oleh kebudayaan.yogyakarta.co.id, bahwasanya bangunan benteng ini dibangun pada tahun 1760-an dengan bentuk yang ala kadarnya dan sederhana kala itu. Kemudian pada tahun 1767, bangunan pun direnovasi menjadi lebih kuat dan lebih kokoh. Hal ini pembangunannya direkomendasikan oleh salah satu gubernur pantai utara Jawa di Semarang. Singkat cerita, bangunan ini kemudian dijadikan sebagai tempat untuk istirahat kompeni Belanda. Dan alih-alih pembangunan benteng ini dulunya tidak sekedar sebagai tempat istirahat saja, tetapi digunakan untuk mengontrol segala aktivitas yang terjadi di keraton. Jadi kalau Belanda mau menyerang keraton, sekali tembak langsung kena. Dan satu sisi bangunan ini juga dibuat sebegitu strategisnya, di mana Belanda semisal dari keraton ingin melawan Belanda, mereka juga bisa mengetahuinya. Jadi mereka itu ada politik lah ya, seperti itu kira-kira ya gengs. Nah, sekilas sejarah dari bangunan ini sebenarnya banyak yang tidak tahu, di mana bangunan ini tuh ternyata sudah merekam banyak peristiwa nih guys. Penasaran peristiwa apa aja sih? Nah, buat teman-teman yang suka dengan ilmu sejarah pasti udah gak asing lagi dengan cerita dan mungkin udah tahu cerita ini, karena ya teman-teman bisa cari sendiri sebenarnya ya. Jadi bangunan ini merekam peristiwa-peristiwa penting nih sobat. Di antaranya adalah kedatangan penjajah Inggris yang terjadi pada tahun 1811 sampai 1816, di mana mereka menjadikan tempat ini dikuasai Inggris, padahal ini kan tempatnya si Belanda ya. Nah, tidak hanya itu aja, ternyata di tahun yang berapa ya, tahun 1942 Jepang pun masuk dan lagi-lagi bangunan ini dikuasai dan diambil alih oleh tentara Jepang. Dan ironisnya nih, yang mungkin tidak banyak orang tahu, ironisnya itu bangunan yang awal mulanya digunakan oleh kompeni Belanda, ketika Jepang masuk menjajah, beberapa bangunan di Benteng Vanderburg juga digunakan untuk tempat tawanan orang Belanda dan orang Indonesia yang melawan Jepang. Duh. Bangunan yang mana ya? Aku jadi penasaran nih. Yuk masih lanjut cerita lagi. Semoga teman-teman gak bosan ya. Dan kita perlu melanjutkan kisah perjalanan dari bangunan ini, di mana ketika memasuki 1945 pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, Benteng Vanderburg diambil alih oleh institusi militer Republik Indonesia. Sayangnya, ketika terjadi peristiwa agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948, bangunan ini kembali dikuasai oleh pasukan Belanda, tepatnya di tahun 1948 sampai 1949. Jadi penguasaan ini sekitar 1 tahunan lah ya. Dan selama satu tahunan tersebut digunakan Belanda sebagai markas tentara 4G atau Informatif Voorgehemen. Gimana ya ngomongnya? Ya itulah ya guys, yaitu intinya itu sebagai tempat dinas rahasia Belanda. Nah, di samping itu nih, benteng ini juga digunakan sebagai markas batalion, pasukan, dan penyimpanan perbekalan berbagai peralatan tempur nih.
Berarti di sini dulu banyak peralatan tempur ya untuk perang ya. Wajar ya, masa penjajahan masak diisi sama apa, gengs? Oke, lanjut lagi kita bercerita. Oleh karena itu, bangunan ini pun pada peristiwa serangan 1 umum 1 Maret, tepatnya di tahun 1949, pasukan TNI menjadikan benteng ini sebagai salah satu sasaran serangan untuk dapat menaklukkan pasukan Belanda. Dan tepatnya di tanggal 29 Juni 1949, setelah mundurnya pasukan Belanda dari Yogyakarta, maka pengelolaan Benteng Vandenberg dipegang oleh Angkatan Perang Republik Indonesia. Dan pada akhirnya, tepatnya di tahun 1992, Benteng Vandenberg ini pun resmi dijadikan sebagai museum dan sebagai tempat penyimpanan koleksi yang bisa kamu nikmati sampai saat ini. Nah, untuk teman-teman nih, siapa nih yang belum pernah datang ke tempat ini? Dan ada yang menarik dari bangunan Benteng Vandenberg yang sekarang karena wajahnya udah berubah, lebih cantik dan lebih banyak ruang terbuka hijau yang bisa teman-teman nikmati sekadar untuk duduk-duduk, menikmati crowdednya kota Jogja dan bisa menikmati bangunan-bangunan bersejarah yang ada di titik 0 km. Jadi karena bangunan ini sudah ditata sedemikian rupa, teman-teman kalau yang tidak suka dan ada tipe orang yang tidak suka dengan museum, teman-teman juga bisa main di area sini karena di depan itu yang awalnya dulu ditutup pagar sekarang udah mulai dibuka untuk umum sehingga teman-teman bisa untuk leyeh-leyeh atau teman-teman bisa melihat secara lebih dekat bangunan monumen serangan umum 1 Maret ini juga. Dan hal yang menarik lagi teman-teman di sini juga bisa bersantai sambil makan atau sambil apa kayak gitu ya. Biasanya orang-orang yang capek dari jalan muterin Malioboro butuh istirahat. Tempat ini sebenarnya namaste banget ya. Karena di luar pagar benteng, kompleks benteng ini kerasa capek crowded, tapi setelah masuk kita bisa leyeh-leyeh namaste dan menikmati semilir angin yang sungguh sepoi-sepoi ditambah melihat kesejukan ranting-ranting dedaunan yang sungguh aduhai. Dan ini aja untuk jalan-jalan hari ini. Nah, buat kamu yang ingin masuk, tiketnya nggak mahal kok, jadi masih aman dan ramah di kantong untuk kaum mendang-mending dan jalan-jalan wisata di akhir pekan ini. Cukup sampai sekian, kita akan lanjut di wisata yang deket-deket di area Jogja dan teman-teman bisa ikuti terus dan pantengin setiap hari Sabtu atau Minggu. Bye-bye!